polisi berhasil mengamankan sebanyak 16 orang yang kepergok sedang bertransaksi obat-obatan terlarang. Tim Respati Polrestabes Surabaya menangkap sejumlah pemuda yang tengah pesta narkoba Jumat malam. Puluhan remaja di Garut, Jawa Barat, saudara, diamankan polisi ketika bertransaksi obat-obatan terlarang. Jajaran Sat Narkoba Polres Bogor mengungkap praktik home industry narkoba tembakau sintetis yang dilakukan 3 remaja berusia 19 tahun. Polisi mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja lebih dari 1 kilogram di kawasan Matraman, Jakarta Timur Minggu siang. Saudara, setelah ditemukan di salah satu sekolahan, polisi kembali menemukan gudang penyimpanan narkoba di salah satu apartemen di Kembangan, Jakarta Barat. Permasalahan narkoba di Indonesia masih sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun ketika 1 dekade terakhir, permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin pasif juga jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia bahkan warga global pada umumnya ketika ini sedang dihadapkan dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan dampak maraknya pemakaian jenis narkoba ilegal. Kekhawatiran ini semakin pada bertajam dampak maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak pada segala warga termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa serta negara pada masa mendatang. Sikap sebagian remaja yang secara nyata sudah sejauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba pada kalangan generasi muda. Pada kehidupan sehari-hari, pada tengah-tengah warga masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Faktor yang mempengaruhi banyaknya penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini berasal dari individu seseorang, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan. Faktor internal atau individu meliputi 8 hal. Yang pertama, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Yang kedua, keinginan untuk bersenang-senang. Yang ketiga, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Yang keempat, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Yang kelima, lari dari kebosanan, masalah, atau kesusahan hidup. Yang keenam, pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan. Yang ketujuh, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan nafsa. Dan yang kedelapan, tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Faktor lingkungan atau yang berasal dari eksternal meliputi dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulan atau teman sebaya. Yang pertama dari lingkungan keluarga. Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba ini bisa disebabkan oleh hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan nafsa, yaitu sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat dengan tempat hiburan, atau kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan juga adanya murid yang merupakan pengguna nafsa dalam sekolah itu. Yang ketiga yaitu lingkungan teman sebaya atau lingkungan pergaulan. Yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dari lingkungan pergaulan ini, yang pertama, adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya yang mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan nafsa ini merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. Seperti yang kita ketahui, narkoba membawa dampak buruk bagi siapapun yang menggunakannya. Para pecandu narkoba pada umumnya berusia 11-24 tahun, artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Awalnya mencoba, lalu menjadi ketergantungan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap remaja yakni ada dampak fisik yang meliputi gangguan syaraf, gangguan jantung, gangguan paru-paru, gangguan kulit, bahkan dapat terinfeksi penyakit HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik secara bersama-sama.
Dampak selanjutnya yaitu ada dampak psikologis yang meliputi perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian, berpikir tidak normal, berperasaan cemas, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat, menjadi mudah tersinggung, dan cepat marah. Lalu ada dampak sosial, misalnya di lingkungan keluarga, suasana nyaman menjadi terganggu, sering terjadi pertengkaran, meningkatnya perilaku penyimpangan anak, putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah, serta meningkatnya pengeluaran orang tua karena besarnya dana pengobatan. Di lingkungan sekolah dapat merusak disiplin dan motivasi belajar anak, meningkatnya tingkat kenakalan yang mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan. Dan di lingkungan masyarakat dapat tercipta pasar gelap, pengedar atau bandar di mana perantaranya itu remaja atau siswa, meningkatnya kejahatan, meningkatnya kecelakaan lalu lintas, serta menurunnya daya tahan sosial. Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau bisa disebut sakau bila terjadi putus obat, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan erat dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui beberapa upaya pencegahan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali kelompok yang mempunyai risiko tinggi untuk menyalahgunakan narkotika. Setelah itu, melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan narkotika kembali. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan ini antara lain yang pertama, penyuluhan tentang bahayanya narkotika, yang kedua, penerangan melalui berbagai media mengenai bahayanya narkotika, lalu yang ketiga, pendidikan tentang pengetahuan narkotika dan bahayanya. Lalu yang kedua terdapat pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan pada penyalahgunaan pada tahap coba-coba serta komponen masyarakat yang berpotensi untuk menyalahgunakan narkotika. Kegiatan yang dilakukan ini dapat dilakukan antara lain yang pertama yaitu deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkotika, yang kedua konseling, yang ketiga bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, dan yang keempat penerangan dan pendidikan pengembangan individu. Lalu yang ketiga terdapat pencegahan tersier. Pencegahan ini dilakukan oleh orang yang sedang menyalahgunakan narkotika dan yang pernah menyalahgunakan narkotika agar tidak menyalahgunakan narkotika kembali. Kegiatan yang dilakukan antara lain yang pertama konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya. Lalu yang kedua menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. Dalam mengatasi bahaya narkoba pada masyarakat Indonesia, terutama pada remaja, diperlukan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sebagai bangsa sudah terlalu jauh meninggalkan nilai budi pekerti Pancasila yang luhur. Dampak dari kehilangan nilai Pancasila ini menyebabkan kepribadian bangsa Indonesia mengalami kerentanan menghadapi dampak negatif seperti penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, kita harus kembali berpedoman pada kelima sila Pancasila dalam upaya memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Kelima sila ini meliputi yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna tentang religi dan ketuhanan di mana setiap orang harus mempunyai agama sebagai pedoman hidupnya. Ketika setiap orang memeluk agama, maka akan ada rasa takut terhadap Tuhan dalam dirinya untuk tidak menggunakan ataupun mengedarkan narkoba karena pada dasarnya setiap agama melarang dan mengharapkan sesuatu yang memabukkan dan membahayakan seperti narkoba. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini bermakna tentang kemanusiaan, adab, moral, dan budi pekerti yang mengacu pada sikap rakyat bahwa setiap rakyat Indonesia berbudi luhur dan memiliki adab yang baik. Manusia akan lebih sadar tentang bahaya-bahaya narkoba dan akan tidak menggunakan serta mengedarkan narkoba jika menerapkan nilai budaya luhur Indonesia sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila ini bermakna tentang nilai kesatuan dan persatuan Indonesia. Solusi yang dapat diambil dari sila ketiga ini adalah dengan bersatunya rakyat Indonesia dalam memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi masalah narkoba di Indonesia.
Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna tentang nilai demokrasi, musyawarah, rasa kebijaksanaan, dan juga tanggung jawab. Solusi yang dapat diambil dari sila keempat ini yaitu adanya rasa peduli dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan, saling menjaga untuk tidak terjerumus menggunakan dan mengedarkan narkoba demi kebaikan dan keselamatan bersama. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna tentang nilai hukum, keadilan, dan gotong royong. Menurut saya, solusi yang dapat diambil dari sila kelima adalah menghukum pengedar dan pengguna narkoba dengan seadil-adilnya tanpa memandang bulu, baik itu pejabat maupun public figure, menghakimi pengedar dan pengguna narkoba sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikianlah nilai-nilai Pancasila yang berpengaruh besar pada pendidikan moral dan budi pekerti anak bangsa dalam upaya memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba.